Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advin Sultan Satria dengan NIM 22000184118. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2, laporan tugas temu 08-12, pemrograman web. Untuk rangkuman tugas sendiri terdapat 5 buah. Yang pertama yaitu JavaScript lanjut atau validation. Kemudian yang kedua ada web server, sintak dasar server-side scripting. Yang ketiga ada pencabangan dan perulangan di PHP. Yang keempat, penanganan form di PHP. Dan yang terakhir ada array dan fungsi di PHP. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu terdapat JavaScript lanjut atau validation. Di sini terdapat screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Kemudian terdapat screenshot posisi file di project GitHub. Selanjutnya terdapat screenshot posisi file di browser. Ini merupakan formulir mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, di mana pengguna dapat menyebutkan nama lengkap, NIM, email, password, tanggal lahir, jenis kelamin, hobi, agama, dan alamat. Untuk listing program dan penjelasannya, pada kode program di samping, itu merupakan sebuah fungsi JavaScript yang dipanggil saat pengguna mengirimkan data melalui suatu formulir. Fungsi tersebut akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna sebelum mengirimkannya. Kemudian terdapat proses pengamatan jalannya program saat di browser. Ketika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul alert atau sebuah peringatan bahwa data tidak sesuai, seperti berikut, yaitu email tidak valid. Alasan email tidak valid pada bagian ini karena tidak ada tanda atau simbol @ pada email tersebut, yaitu arvinsultansatria@gmail.com. Selanjutnya, di mana kondisi ketika data yang dimasukkan sudah valid semua, maka akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Seperti berikut, data berhasil disimpan. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu web server, sintak dasar server-side scripting. Ini merupakan screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Ini tampilan pada GitHub. Selanjutnya terdapat screenshot posisi file di browser. Kemudian terdapat listing program dan penjelasannya. Kode program di samping merupakan contoh perhitungan gaji setelah dipotong pajak. Program tersebut menghitung sejumlah gaji yang akan dibawa pulang atau take home pay berdasarkan gaji sebelum pajak dan tingkat pajak yang diberikan. Kode program di samping merupakan contoh penggunaan operator perbandingan dan operator logika pada PHP. Program tersebut melakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, dan kurang dari. Selain itu, program juga menggunakan operator logika AND dan atau untuk menggabungkan kondisi. Selanjutnya terdapat proses pengamatan jalannya program saat di browser. Untuk program pertama adalah program untuk menampilkan gaji sebelum pajak dan gaji yang dibawa pulang setelah potongan pajak. Gaji sebelum pajak yaitu 1 juta, dan gaji yang dibawa pulang setelah kena pajak yaitu 900.000. Untuk program kedua, yaitu merupakan program untuk menampilkan hasil perbandingan antara variabel A dan variabel B. Kita masuk pada bagian yang ketiga, pencabangan dan perulangan di PHP. Ini merupakan screenshot tampilan file di folder pada web server lokal. Ini yaitu tugas 10. Selanjutnya adalah screenshot posisi file project di project GitHub. Kemudian terdapat screenshot tampilan program di browser, yaitu tugas 10.2.1 dan 10.2.2. Ini merupakan tugas 10.2.1 dan 10.2.2. Penjelasan dari listing program dan penjelasannya. Untuk tugas 10.2.1, kode program tersebut merupakan contoh dari sebuah formulir HTML
yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan nilai melalui metode post. Program tersebut kemudian mengambil nilai yang dikirimkan oleh pengguna dan memberikan keterangan berdasarkan rentang nilai yang ditentukan. Selanjutnya, untuk tugas 10.2.2, listing program dan penjelasannya, kode program di samping adalah contoh dari pola bintang segitiga siku-siku yang terbuat dari karakter bintang. Program tersebut menggunakan loop for untuk mencetak pola tersebut ke layar. Selanjutnya terdapat screenshot tampilan program di beberapa browser. Ini merupakan tampilan ketika dijalankan di Google Chrome, dan ini merupakan tampilan ketika dijalankan di Mozilla Firefox. Selanjutnya terdapat tugas 4, penanganan form di PHP. Screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Ini merupakan tampilan dari gabungan sintak yang telah dibuat di dalam satu folder, yaitu tugas 11. Dan ini merupakan tampilan screenshot di project GitHub, sama di satu folder juga, yaitu tugas 11. Kemudian listing program dan penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu script form digabung dalam satu file. Ini merupakan sintaks, dan ini merupakan screenshot tampilan di web server lokal. Penjelasannya sendiri yaitu penggunaan pemrosesan form dengan cara script form digabung dalam satu file. Form tersebut memiliki satu input teks yang memungkinkan pengguna memasukkan nama mereka. Ketika pengguna menekan tombol tampilkan isi text box, maka nilai yang dimasukkan dalam input teks akan diproses oleh PHP dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam pesan username Anda, kemudian nama yang dimasukkan. Ini merupakan script form dipisah dalam file yang berbeda, yaitu method post. Penjelasan dan penggunaannya juga sama seperti sebelumnya. Ini merupakan script form dipisah dalam file yang berbeda, yaitu method get. Ini merupakan sintak dari PHP dan HTML-nya. Ini merupakan username Anda ketika diisi dan tampilan username-nya. Penggunaannya sendiri yaitu sama seperti sebelumnya, pemrosesan form dengan cara script form dipisah dalam file yang berbeda atau method get. Untuk formnya sendiri memiliki satu input teks yang memungkinkan pengguna memasukkan nama mereka. Ketika pengguna menekan tombol tampilkan isi text box, maka nilai yang dimasukkan dalam input teks akan diproses oleh PHP dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam pesan username Anda, kemudian username yang dimasukkan atau nama yang dimasukkan. Untuk yang keempat yaitu form input type text dan password. Ini merupakan sintak HTML dan sintak PHP. Di sini saya memasukkan 4 username yang berbeda, maka akan ditampilkan juga setelah kita menekan tombol submit. Terdapat 4 username yang telah diinputkan, seperti contoh di berikut ini. Dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya terdapat login atau input type text dan password. Di sini saya memasukkan username mahasiswa, kemudian passwordnya yaitu jika dilihat yaitu MHS123. Ketika kita menekan tombol login, maka login akan muncul tampilan login berhasil dan selamat datang di portal UAD. Bagaimana jika saya tidak memasukkan username tidak sesuai dengan yang diharuskan? Yaitu di sini terdapat saya mahasiswa, saya mahasiswa, kemudian passwordnya sama MHS123. Ketika dipencet tombol login, maka akan muncul username atau password salah. Coba lagi. Maka di sini yaitu username-nya yang salah. Yang harusnya username-nya itu yaitu mahasiswa. Dan ini merupakan penjelasannya. Kemudian terdapat input type radio. Di sini merupakan tampilan ketika pilihan type radio itu tersebut. Terdapat game pilihan e-sport yaitu PUBG, Mobile Legends, Valorant, Dota 2, dan Marvel Snap. Maka pengguna bisa memilih salah satu di antara 5 e-sport yang ada di tampilan tersebut. Ketika saya memilih PUBG, kemudian menekan tombol pilih, maka akan muncul e-sport yang dipilih adalah PUBG.
Selanjutnya terdapat input type checkbox. Di sini pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan dari film favorit pengguna. Di sini saya memilih Guardian of Galaxy, kemudian ada Transformer, kemudian saya menekan pilih, maka selanjutnya akan muncul tampilan film 2023 favorit Anda adalah Guardians of Galaxy dan Transformer. Selanjutnya terdapat combo box. Di sini terdapat pilihan karakter superhero favorit Anda, di mana di sini terdapat listing dari superhero favorit pengguna, di mana pengguna bisa memilih salah satu di antara superhero tersebut. Di sini saya memilih Captain America, maka karakter superhero favorit saudara adalah Captain America. Selanjutnya terdapat list box. Sama seperti sebelumnya, yaitu di sini pengguna bisa memilih salah satu di antara superhero yang terdapat di listing. Setelah dipilih, maka akan muncul karakter superhero favorit Anda adalah Captain America. Selanjutnya terdapat text area. Penggunaan text area di sini seperti berikut. Tampilannya merupakan isikan komentar saudara. Di sini pengguna bisa mengisi komentar tanpa batas atau memiliki panjang yang lebih banyak. Di sini saya menyebutkan komentar, yaitu ini merupakan komentar yang diberikan. Kemudian saya mengklik tombol input komentar, maka akan muncul komentar saudara adalah ini merupakan komentar yang diberikan, sama seperti input sebelumnya. Selanjutnya terdapat validasi form menggunakan PHP. Di sini merupakan kondisi di mana jika kita tidak memasukkan nama, tidak memasukkan email, tidak memasukkan website portofolio, komen, dan gender, maka akan muncul peringatan bahwa nama masih kosong dan email juga kosong, gender juga, kemudian komen juga. Kemudian untuk yang terakhir yaitu validasi form menggunakan JavaScript. Di sini merupakan tampilan web yang telah saya ubah agar lebih menarik dengan warna biru. Kemudian di sini terdapat tampilan presensi mata kuliah pemrograman web. Terdapat input nama, input email, dan resume. Namun di sini saya mencoba untuk hanya menginputkan nama saja dan kemudian menggunakan tombol kirim. Maka localhost akan menyatakan bahwa Anda harus mengisi data dengan lengkap. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu penanganan form di PHP. Ini merupakan screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Sama seperti tugas 11, di sini saya membuat di dalam satu folder yang sama, di satu folder, di mana dalam satu folder ini terdapat dari sintak-sintak yang telah dibuat untuk tugas 12. Dan ini merupakan tampilan di project GitHub. Kemudian listing program dan penjelasannya. Di sini yang pada bagian pertama yaitu mendeklarasikan dan menampilkan array. Di sini saya mendeklarasikan sebuah array, 4 buah array, di mana pada indeks ke-0 yaitu ada semangka, indeks pertama ada jambu, kedua ada salak, dan yang ketiga ada rambutan. Maka di sini saya akan menampilkan indeks ke-0 dan indeks kedua, di mana indeks ke-0 yaitu semangka dan yang kedua rambutan. Indeks kedua yaitu rambutan. Mohon maaf, di mana pada bagian array buah di indeks ke-0 yaitu semangka, indeks ketiga yaitu rambutan. Kemudian saya terdapat juga ada array hitam, kuning, coklat, putih. Jadi saya memilih indeks ke-0 dan indeks kedua yaitu hitam dan coklat. Selanjutnya array asosiatif, yaitu indeks selain angka. Di sini saya menginputkan itu ada nama Adit yaitu nilainya 80, Iki 90, Dian 75, dan Arvin 85. Maka di sini saya akan menampilkan array dari Adit, nama Adit, dan array dari nama Iki. Maka akan muncul nilai 80 dan 90. Selanjutnya yaitu pada array Hendik dan mohon maaf, pada array selanjutnya yaitu array nilai, kita akan menampilkan
nama dari Hendik dan Adit untuk nilainya yaitu 95 dan 80. Nah, ini merupakan penjelasan dari program yang telah saya buat. Selanjutnya menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Di sini terdapat nama array. Di sini ada array yaitu warna, ada warna hitam, black, brown, gray, navy, pink, dan violet. Setelah ditampilkan maka akan muncul sebagai berikut yaitu warna black, brown, gray, navy, pink, dan violet. Kemudian menampilkan isi array dengan for each seperti berikut. Ini sintaksnya. Kemudian terdapat warna pelangi black, warna pelangi brown, gray, navy, pink, violet. Dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Di sini merupakan tampilannya, sintaks dan tampilan dari web server lokal. Itu nilai Adit sama dengan 80, nilai Iki 90, Dian 75, dan seterusnya. Kemudian menampilkan isi array asosiatif dengan while dan list. Ada nilai Adit, nilai Iki, Dian, Arvin. Untuk penjelasannya sendiri, ini merupakan sebuah tampilan untuk menampilkan seluruh isi array dengan for each dan while list. Pertama, array nilai berisi pasangan nilai dan nama. Kemudian terdapat loop for each digunakan untuk mengiterasi melalui array tersebut, dan setiap elemen array diakses dengan variabel nama sebagai kunci dan nilai sebagai nilainya. Nama dan nilai tersebut ditampilkan dalam format yang sesuai. Setelah itu, fungsi reset digunakan untuk mengatur kursor array kembali ke elemen pertama. Dan loop while dengan fungsi each dan list digunakan untuk mengiterasi melalui array dan menampilkan nama dan nilai seperti sebelumnya. Kemudian mencetak struktur array. Ini merupakan sintak yang dibuat, dan ini merupakan tampilnya. Kemudian ini merupakan penjelasannya. Mencetak struktur array pada PHP, fungsi printr digunakan untuk mencetak isi dari array dalam format yang lebih mudah dibaca. Dalam kode tersebut, kedua array dicetak menggunakan printr dengan dibungkus dalam tag array untuk mempertahankan format tata letak yang terstruktur. Hasil cetakan array yaitu variabel r warna dan r nilai akan ditampilkan dalam bentuk yang terformat, memperlihatkan elemen-elemen dalam array beserta nilainya. Kemudian terdapat mengurutkan array dengan sort dan r-sort. Ini merupakan sintaknya, ini merupakan tampilannya, dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya mengurutkan array dengan sort dan r-sort. Tampilan sintaks sebagai berikut. Ini merupakan tampilan ketika dijalankan di web server lokal, dan ini merupakan penjelasannya. Kemudian mengurutkan array dengan k-sort dan kr-sort. Sama, ini merupakan sintaks yang telah dibuat, dan ini merupakan tampilan di web server lokal, dan ini merupakan penjelasannya. Yaitu, kemudian yang ke-9 ada mengatur posisi pointer dalam array. Sintaks seperti berikut, tampilannya seperti berikut, dan ini merupakan penjelasan dari sintaks yang telah dibuat. Selanjutnya mencari elemen array. Di sini terdapat sintaks yaitu variabel r buah sama dengan array. Indeks 0 ada semangka, indeks pertama ada jambu, kedua salak, ketiga rambutan. Jika in array yaitu salak dan array buah, maka ada buah salak di dalam array tersebut. Jika tidak, maka tampilkan atau print tidak ada buah salak di array tersebut. Maka jika dilihat di array tersebut terdapat buah salak pada indeks ke-2, maka program akan menampilkan kalimat ada buah salak di dalam array tersebut. Selanjutnya fungsi tanpa return value dan parameter. Ini merupakan fungsinya serta sintaksnya juga.
Dan ini merupakan tampilan dari sintaks yang telah dibuat di web server lokal. Tampilannya dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, yaitu ini merupakan angka ganjil. Selanjutnya terdapat fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Fungsinya seperti ini. Ini merupakan sintaks tampilannya, dan ini merupakan tampilan ketika dia jalankan di web server lokal. Dan berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya terdapat fungsi dengan return value dan parameter. Ini merupakan sintaks yang telah dibuat, dan ini merupakan tampilan dari web server lokalnya, yaitu luas lingkaran dengan jari-jari 15 sama dengan 706,5. Selanjutnya terdapat passing by value. Terdapat fungsi tambah string. Di dalamnya tersebut ada variabel str sama dengan variabel str dikalikan dengan medan return str, dan seterusnya. Ini merupakan tampilan di web server lokal, dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya terdapat passing by reference. Ini sintaksnya, dan ini merupakan tampilan ketika dijalankan di web server lokal, dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya tampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Ini merupakan sintaks, dan ini merupakan tampilan di web server lokal. Kemudian ini terdapat program tersebut atau penjelasan dari sintaks yang telah dibuat, yaitu program tersebut menghasilkan daftar semua fungsi yang telah terdefinisikan dalam PHP menggunakan fungsi getDefinite function. Fungsi ini mengembalikan sebuah array yang berisi daftar fungsi yang ada, termasuk fungsi bawaan atau built-in, dan fungsi yang telah didefinisikan oleh pengguna. Setelah itu, array yang dihasilkan tersebut ditampilkan dengan menggunakan fungsi printr agar dapat terbaca dengan jelas. Hasilnya akan ditampilkan dalam format yang lebih terstruktur dengan menggunakan elemen pre untuk mengatur tampilan teks. Selanjutnya terdapat cek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Seperti berikut sintaksnya. Dan ini merupakan tampilan ketika dijalankan di web server lokal, maka akan muncul kalimat fungsi active read data ada di PHP versi ini. Penjelasannya tersendiri, yaitu program tersebut digunakan untuk memeriksa apakah fungsi active read data tersedia dalam versi PHP yang sedang digunakan. Dalam kondisi if, fungsi function exists digunakan untuk memeriksa keberadaan fungsi tersebut. Jika fungsi active read data tersedia, maka pesan fungsi active read data ada di PHP versi ini akan ditampilkan. Jika tidak tersedia, maka pesan fungsi active read data tidak ada di PHP versi ini akan ditampilkan. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahan saat menggunakan fungsi yang mungkin tidak tersedia pada versi PHP yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.